Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7A yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini akan Ustadz lanjutkan pembelajaran elektro yang kemarin ya. Kita kemarin sudah sampai pada bab tentang daya listrik. Pada kesempatan ini akan Ustadz lanjutkan bab berikutnya, yaitu tentang hukum Ohm. Sudah kita ketahui kemarin pada bab tentang arus listrik, di mana arus listrik itu akan mengalir dari titik yang berpotensial tinggi menuju titik yang berpotensial rendah melalui suatu penghantar atau hambatan. Kalian lihat pada layar, titik A itu yang berpotensial tinggi dan titik B yang berpotensial rendah. Kemudian kedua titik ini akan mengalami yang namanya beda potensial, sehingga arus listrik itu mengalir dari titik A menuju ke titik B ya. Jadi arus mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial yang lebih rendah. Kemudian hubungan antara tegangan listrik atau beda potensial dengan arus listrik dan hambatan, kalian lihat pada layar. Ustadz buat sebuah segitiga, di mana dari segitiga itu yang V yang atas, kemudian yang bawah I dan R. Kemudian kita lihat yang sebelah kiri, di situ di mana tegangan atau V sama dengan I arus listrik dikali dengan R hambatan listrik ya, atau I sama dengan tegangan atau V dibagi dengan hambatan atau R, atau bisa juga R hambatan sama dengan V atau tegangan dibagi dengan I arus listrik. Jadi dengan gambar segitiga ini kalian bisa mudah menghafalnya. V sama dengan I kali R, atau I sama dengan V per R, atau R sama dengan V per I, di mana V itu beda potensial atau tekanan listrik dengan satuan volt, kemudian I itu kuat arus listrik dengan satuan ampere, kemudian R itu hambatan listrik atau tahanan listrik dengan satuan ohm. Seperti ini hubungan antara ketiga V tegangan, kemudian I arus listrik, dan R hambatan listrik. Di situ ya perlu kita ketahui hukum Ohm pertama kali sudah diperkenalkan oleh seorang fisikawan dari Jerman yang bernama Johannes Simon Ohm pada tahun 1825. Kemudian bunyi dari hukum Ohm itu besar arus listrik atau I yang mengalir melalui suatu penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya atau R. Jadi dari rumus itu bisa kita tarik atau kita gambarkan dengan grafik ya, dimana jika beda potensialnya itu naik, maka arus listriknya juga akan naik. Jadi beda potensial itu berbanding lurus dengan arus listrik. Kemudian jika beda potensialnya turun, maka arusnya juga akan turun. Untuk kesempatan ini Ustadz cukupkan sekian ya. Kalian bisa ulang-ulangi lagi videonya. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan melalui grup atau Jabri ke Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.